Yang pertama adalah pemeriksaan kontinuitas dengan menghubungkan bus positif dengan bus positif lainnya dengan ketentuan terdapat hubungan. Di sini terdapat hubungan, kesimpulan masih layak pakai. Selanjutnya adalah pemeriksaan hubungan singkat dari fluid coil dengan menghubungkan bus positif dengan massa dengan ketentuan tidak ada hubungan. Di sini tidak terdapat hubungan dengan kesimpulan masih layak pakai. Ukuran panjang brus menggunakan jangka sorong ukur panjang brus dengan panjang standar 10 sampai dengan 12 mm, panjang minimal 6 sampai dengan 8 mm. Hasil pemeriksaan mm dengan kesimpulan masih layak pakai. Pemeriksaan diameter komutator dengan menggunakan jangka sorong ukurlah diameter komutator. Standar diameter komutator adalah 28 mm. Hasil pengukuran 28 mm. Kesimpulan masih layak pakai. Pemeriksaan selanjutnya itu pemeriksaan kontinuitas armatur coil. Menggunakan multitester, hubungkan segmen komutator dengan segmen lainnya. Ketentuannya harus terdapat hubungan. Di sini terdapat hubungan, berarti kesimpulan masih layak pakai. Pemeriksaan pulling coil dengan menggunakan multimeter, hubungkanlah terminal 50 dengan terminal C. Ketentuan harus terdapat hubungan. Hasil pemeriksaan terdapat hubungan, kesimpulan masih layak pakai. Selanjutnya pemeriksaan hold in coil. Hubungkanlah terminal 50 dengan terminal massa. Ketentuan harus terdapat hubungan. Hasil pemeriksaan terdapat hubungan, kesimpulan masih layak pakai. Pemeriksaan kopling stater. Putar kopling stater searah jarum jam dengan ketentuan pinion gear harus berputar bebas. Hasil pemeriksaan pinion gear berputar bebas. Selanjutnya putar pinion gear berlawanan arah jarum jam. Ketentuan pinion gear harus mengunci. Hasil pemeriksaan pinion gear mengunci. Kesimpulan masih layak pakai. Pemeriksaan return spring. Menggunakan jari tekanlah plunger ke dalam dan kemudian lepaskan. Ketentuannya plunger harus bergerak bebas keluar, dan apabila jari dilepaskan plunger juga harus kembali ke posisi semula. Hasil pemeriksaan plunger kembali keluar, berarti return spring masih layak pakai. Selanjutnya adalah pengujian pull-in coil. Menggunakan 3 kabel, hubungkan 2 kabel ke terminal negatif baterai. Satu kabel dihubungkan ke terminal C. Satu kabel lainnya dihubungkan ke massa. Kabel terakhir dihubungkan ke terminal positif baterai. Lalu ke terminal 50 starter dengan ketentuan plunger harus tertarik ke dalam. Di sini plunger tertarik ke dalam. Kesimpulan, pull-in coil masih layak pakai. Selanjutnya adalah pengujian hold-in coil. Setelah pengujian pull-in coil, lepas kabel yang terhubung dengan terminal C dengan ketentuan plunger harus tertahan di dalam. Di sini plunger tertahan dengan kesimpulan hold-in coil masih layak pakai. Selanjutnya adalah pengujian return spring. Setelah pengujian hold-in coil, lepas kabel yang terhubung ke massa dengan ketentuan plunger harus keluar. Di sini plunger bergerak keluar dengan kesimpulan return spring masih layak pakai. Selanjutnya adalah pengujian motor starter tanpa beban. Hubungkan positif ampere ke positif baterai, negatif ampere ke 30 starter, lalu negatif baterai dihubungkan ke massa. Yang terakhir, hubungkan terminal 50 ke terminal 30 starter dengan ketentuan
Motor starter harus berputar lembut dan kuat arus yang digunakan yaitu minimal 90 ampere. Hasil pengujiannya itu motor starter berputar dengan lembut dan kuat arus yang digunakan itu minimal 90 ampere. Berarti kesimpulan motor starter tanpa beban masih layak pakai.